Kulkas udah balance sih. Pas pasang digeder-geder. Ya sama aja go. Pasang kulkas gak perlu bingung harus milih ukuran lagi. Karena Grip-On punya tipe tracker terbaru yang lebih lengkap. Nah, ini alatnya nih ya. Coba kita bongkar dulu ya. Waduh. Ini dia alatnya guys, namanya tuh Grip-On Crankshaft Alignment and Assemble Tool atau tracker botol. Item nomornya tuh di 19203. Berfungsi buat pasang kulkas lebih presisi dan juga lebih aman. Nah, coba kalian perhatiin, ada yang beda gak nih? Ya benar, ini tracker botol Grip-On tipe paling terbaru. Bedanya kalau di produk yang ini tuh ada 5 mata drat kulkas, tuh lihat tuh ada 5 nih ya. Dan ini tuh lebih fleksibel karena si kakinya itu bisa di-adjust. Nih ada tambahannya nih, ada lubangnya ya. Ini juga nih ada nih, tuh nih si kakinya ada 3, bisa di-adjust sama kalian. Sebagai tahanan yang apabila nih ya si medianya itu gak rata guys. Jadi kalian bisa pakai ini, kan ada juga tuh si mesin bloknya itu gak rata ya. Nah enak kan, ukuran lengkap, terus udah universal banget dan justru mudah banget dipakainya. Kenapa sih? Proses pasang kulkas itu harus hati-hati banget. Biar nggak ngerusak sisi komponennya, apalagi sampai digetok. Waduh, bahaya banget. Yang pasti, tingkat keseimbangan si daun kulkasnya itu udah pasti bakalan berubah. Belum lagi, resiko asnya itu bisa jadi jeber atau malah ada yang sampai si crankcase-nya itu patah. Makanya jangan sampai digetok. Kalau dibakar aman gak Min? Sebenarnya sih aman gak aman ya. Karena ada beberapa tipe biring yang sebenarnya nggak bisa tuh dipanaskan karena si platnya itu ada juga yang terbuat dari plastik. Jadinya tuh leleh karena dipanaskan di bagian si biringnya. Ada yang tahu nggak nih biring apa yang dimaksud? Coba komen di bawah. Maka dari itu proses yang paling aman itu pakai tracker khusus ini atau special tools gini. Karena tools ini tuh gayanya sejenis kayak hidrolik gitu loh. Hidrolik itu apa sih? Sistem yang ngasilin gaya tarikan yang cukup besar untuk ngasih tekanan yang stabil dan juga presisi dari si hasilnya. Terus untuk proses cabutnya gimana Min? Jelas ini gampang banget. Nah kebetulan sini ada motor Beat. Nah kita bakalan bongkar dulu. Kita buka dulu mesin bloknya pakai crankcase separator Big Pro. Untuk pemasangannya segala macam itu pernah Mimin bahas. Langsung aja kalian cek link di deskripsi lengkapnya. Udah selesai kita buka, langsung kita lepasin dulu si kulkasnya. Untuk caranya juga sama kayak buka crankcase ini ya, mesin blok ini ya. Nah hasilnya kayak gini, kalian lihat nih, ini kita bakalan pasang si kulkas yang ini nih. Karena kebetulan ini tuh kan bagian sisi biringnya ini kan rata ya, jadi kalian nggak perlu pakai ini. Langsung aja kita gercepin. Di sini Mimin bakalan pilih dulu nih ya, 5 mata kunci ini yang cocok sama si kulkas dari Beat. Ternyata yang cocok itu yang P3 ya, karena si dratnya itu udah pas juga sama drat kulkasnya ya. Jadi kita pasang yang P3. Gak usah terlalu kenceng, gak usah terlalu longgar juga, dicukupkan aja. Habis itu langsung kita masukin si kulkasnya ke mesin bloknya. Dan dari sini kalian harus berhati-hati ya untuk proses pemasangannya. Jadi pas kalian pasang si kulkasnya ini, kalian harus memastikan si kulkasnya itu harus lurus, presisi ya. Jangan sampai bengkok. Kalau misalkan bengkok, nanti hasilnya juga nggak akan stabil. Jadi kalian juga harus sambil nahan gitu lah ya istilahnya. Yang penting si tracker botolnya ini itu rata ya. Dia lurus juga posisinya, jangan miring-miring. Nah kalau udah langsung aja pasang si asnya dan pasang juga si ringnya kayak gini, dibentokin aja sampai ketemu dengan si botolnya. Terakhir kalau udah pas kayak gini tinggal kalian puter pakai kunci 22 atau kunci Inggris, bebas senyamannya aja. Oh ya untuk muternya, Mimin saranin itu nggak usah buru-buru ya guys. Dan
Jangan lupa stang pistonnya harus kalian pegang supaya nggak mentok. Kalau sampai pas ditarik itu tuh mentok ke crankcase, ini tuh bakal beresiko si stangnya bakalan bengkok. Sedikit ada penjelasan kenapa ini tuh bisa narik. Karena gini loh, si matanya ini itu bakalan narik si kruk as, sedangkan si bautnya ini itu bakalan ngedorong si kruk asnya biar balik lagi ke posisi sempurna. Intinya perlahan tapi pasti, yang penting aman dan gak rugi. Kruk as yang dipasang ke crankcase itu bakalan sejajar dan juga hasilnya rapi. Untuk pergerakannya mulus lah ya, gak dipaksain secara mendadak gitu. Habis itu langsung lepas. Udah kan? Nah kalian lihat kan di bagian si mesin bloknya ini tuh gak rata si penampangnya. Nih mimin contohin ini di mesin motor Supra ya. Jadi kita pasang dulu si 3 kaki ini, disesuaikan aja ya si penampangnya, kan ada yang tinggi ada yang rendah. Diadjust aja sama kalian, disesuaikan. Untuk prosesnya sama ya, harus dibuka dulu cover mesin bloknya, terus dilepas dulu si kruk asnya, tuh langsung pasang kruk asnya ke mesin bloknya. Dan sama juga harus hati-hati juga ya, pastiin stabil dan juga lurus. Baru jangan lupa pilih ukuran si matanya dulu. Nah kalau yang itu tuh pakai ukuran P1 ya nih, karena dia tuh kecil ya. Kita pasang dulu secara manual, habis itu langsung pasang si tracker botolnya, terus pasang si drat asnya, dan juga kencengin deh si bautnya sampai benar-benar mentok. Habis itu tinggal kalian putar pakai kunci dua-dua. Dan hasilnya juga bisa kalian lihat antara yang video yang pertama pasang dan juga yang sekarang itu sama. Hasilnya sama-sama, mereka ngeliatin untuk proses pasangnya itu bener-bener presisi dan juga rapi. Gak ada tuh mentok-mentokan atau misalkan dipaksa digedor tuh gak ada. Jadi bener-bener perlahan tapi hasilnya mantap nih. Udah rapi nih dan cakep nih. Tapi untuk fisik dan materialnya beda atau sama kayak yang tipe sebelumnya Min. Tipe terbaru ini udah pasti lebih kuat karena udah ngelewatin heat treatment untuk material baja. Jadi ketahanannya itu justru lebih kuat dari besi pada umumnya gitu. Makanya dia itu udah anti korosi, tahan di segala cuaca negara ini guys. Soalnya tahan suhu tinggi dan tahan suhu rendah. Artinya awet. Wis dah pokoknya kalau nggak dipinjem mah aman lah ya. Jujur ya, produk ini tuh worth it banget buat kebutuhan di bengkel. Karena punya 5 mata tracker dari mulai P1 sampai dengan P5 ini ternyata bisa buat motor bebek, matic, sampai ke beberapa tipe motorsport kayak Ninja itu masuk semua ya guys. Apa nggak kurang syahdu tuh guys, lengkap banget loh. Untuk finishing desainnya si produk ini tuh udah termasuk upgrade banget karena dari setiap sudutnya dan desainnya itu udah pasti presisi, bahkan kerataan setiap komponennya tuh udah rapi banget. Dijamin gak akan ngerusak atau bikin lecet sisi komponen kruk asnya. Ditambah nih ya, ada tekstur kartel untuk ngegrip anti slip gitu saat kalian lagi genggam ataupun nahan. Jadi kerasa nih di sini nih. Gak lupa juga ada fitur tambahannya dong, yaitu ada 3 baut penahan yang tadi Mimin udah kasih lihat di video demonya. Ini untuk apa? Lengkapnya dan singkatnya ini tuh ngebantu kalian supaya pas kalian lagi pakai itu ada penampang yang gak rata ya. Terus kalian bisa ganjel pakai 3 baut ini di sisi manapun karena udah disediain langsung 3 nih. Jadi nggak bakal deh miring-miring dan aman sejahtera juga. Jadi buat kalian yang suka atau sering apalagi mekanik-mekanik udah pasti kerja jadi lebih efisien, lebih cepat. Dan apalagi? Ya betul, profesional. Ini jadi nilai plus gitu loh buat konsumen, pastinya nggak ada tuh yang ditatok-tatok rame, ya berisik, lama. Wah bahaya. Pasang kruk as nggak perlu lagi diketok-ketok. Pakai cara yang lebih aman, biar mesin makin panjang umur, hasil kerja puas, konsumen happy, bengkel bayaran deh.